ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسlimin dan zumratul mukminin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti pada saat ini kita bisa melangkahkan kaki kita menghadiri sholat Jumat berjamaah ini. Tidak lain kalau tidak ada kesehatan dan keimanan, tidak akan mungkin hal itu bisa terjadi. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mukminin rahimakumullah. Ada satu ajaran agama yang sangat penting yang perlu kita jadikan panduan dan tuntunan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, khususnya terkait dengan ajaran terkait dengan muamalah, bagaimana kita ini berekonomi dan hidup mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala begitu sangat sayangnya kepada kita diperbolehkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, semua hal yang memungkinkan untuk kita lakukan, kecuali hanya yang dilarang, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal di dalam muamalah, hukum asal di dalam melakukan aktivitas ekonomi itu adalah boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibadah. Hukum asal di dalam muamalah, dalam bisnis itu adalah boleh. Semuanya boleh dilakukan. Illa adalah dalil ala Allah. Kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Sehingga apabila kita melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis, jangan bertanya tentang dalil yang membolehkannya, karena hukum asalnya itu adalah boleh. Dalil hanya mengatur terkait dengan hal-hal yang dilarang. Hanya bagian kecil saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalilnya. Oleh karena itu, di dalam masalah bermuamalah, berbisnis, berekonomi, kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memperhatikan beberapa hal yang memang diaturkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun manfaatnya, maslahatnya itu adalah untuk kita umat manusia. Salah satu yang prinsip di dalam ekonomi dan diatur di dalam ajaran agama kita adalah larangan di dalam ajaran agama kita mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Aku malal ghair bil batil. Semua transaksi yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan harus didasari oleh akad-akad, oleh aktivitas-aktivitas yang dibenarkan oleh syariat Islam. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai sekalian
orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan harta di antara kalian. La ta'kulu di sini adalah kalimat larangan. Jadi kalau di dalam nusus Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat Qur'ani, dan di dalam hadis nabawiyah, hadis Nabi, kalau ada kalimat perintah itu membawa konsekuensi wajib yang diperintahkan. Al-amru yaqtadi al-wujub. Begitu juga kalau ada kalimat yang melarang, maka konsekuensinya yang dilarang menjadi haram. An-nahyu yaqtadi al-wujub. Kalimat larangan itu membawa konsekuensi diharamkan dari larangan tersebut. Di sini disebutkan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu memakan harta di antara kalian itu bil batil, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara kecuali dengan adanya underlying transaksi tijarah antara yang di situ dilandaskan dengan antara saling ridho, saling rela di antara. Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini menjadi landasan kita, dan ada di beberapa ayat lain disebutkan dengan ayat nada yang serupa, bahwa hukum asal kita ini mengambil atau memperoleh rezeki dari orang lain, hukum asalnya adalah tidak boleh. Karena ini adalah termasuk mengambil sesuatu yang awalnya punya orang lain. Makanya kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis, disebutkan kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis setiap orang muslim dengan muslim yang lain itu haram dalam hal apa? Damuhu. Artinya keselamatan dan keselamatan jiwa dan nyawa, tidak boleh membunuh orang, melukai orang lain. Itu karena memang haram. Yang kedua adalah waman haram. Kita tidak boleh mengambil mal harta orang lain kecuali dengan jual beli, dengan perniagaan yang sah. Wa'irul dan kehormatan. Hadis ini juga menjadi penguat, menjadi sesuatu yang menafsiri terhadap apa yang telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 29. Aklu malal ghairi bil batil, yaitu memakan atau memperoleh harta dari orang lain dengan cara yang tidak benar. Apa saja gambaran dari hal itu? Para ulama memberikan beberapa penjelasan terkait dengan apa yang masuk di dalam kategori mengambil harta orang lain yang tidak sah atau yang dengan batil. Yang pertama adalah ghasab dan mencuri. Ghasab itu adalah menggunakan milik orang lain tanpa seizin. Ada barang punya orang lain, digunakan, dimanfaatkan oleh orang tersebut, kemudian tanpa izinnya, kemudian setelah digunakan dikembalikan. Itu namanya ghasab. Sedangkan kalau mencuri itu adalah mengambil hak orang lain tanpa seizin, memiliki hak orang lain tanpa seizin. Itu mencuri. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan mansus, Allah akan mengadab bukan saja nanti di akhirat, tapi juga disediakan siksaan di dunia ini. Besariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan bima kasaba nakalan min Allah. Orang yang mencuri baik laki-laki ataupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, dia harus diberikan hukuman yang setimpal dengan itu. Di antaranya dengan hukuman potong tangan. Jazaan bima kasaba, itu atas imbalan dari apa yang dilakukan oleh dia. Nakalan min Allah, dia itu telah melakukan sesuatu
yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri. Ghasab juga demikian. Rasulullah mengatakan man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqin khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Rawahu Bukhari. Barang siapa mengambil memanfaatkan tanah orang lain dengan tanpa hak, tanpa izin, khusifa lahu bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Dia akan ditempatkan gara-gara melakukan itu di neraka yang paling dasar, yaitu di neraka yang paling bawah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya adalah melakukan aktivitas memanfaatkan tanah digambarkan oleh Rasulullah dengan tanpa seizin. Tanahnya ini tidak diambil, tapi dimanfaatkan tanpa izin. Itu namanya adalah ghasab. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, dalam konteks ini yang dinamakan mengambil harta dari orang lain itu bukan hanya hartanya, tapi juga manfaatnya. Kalau harta itu diambil, masuknya adalah sarifah, yaitu mencuri. Tapi kalau manfaatnya yang digunakan diambil, itu namanya ghasab. Rasulullah SAW telah mengancam dengan siksaan di neraka yang paling dasar, dan oleh karena itu ini adalah bagian dari sesuatu yang dilarang oleh ajaran. Yang kedua adalah suap dan korupsi. Suap adalah membayarkan sesuatu kepada seseorang yang berkepentingan dengan urusan kita supaya apa yang kita inginkan itu menjadi memperlancar. Suap berbeda dengan hadiah. Kalau hadiah dilakukan, diberikan tanpa ada embel-embel kepentingan apa, bedanya beda tipis. Tapi kalau suap ini kaitannya dengan kepentingan tertentu. Dan juga korupsi ini macam-macam, yaitu mengambil waktu, mengambil kesempatan, dan mengambil hal-hal yang dilarang sesuai dengan apa yang dia itu menjabat memiliki kewenangan di situ. Rasulullah Muhammad SAW ketika terkait dengan masalah suap, dia mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Terkait dengan masalah korupsi, Rasulullah SAW dalam hadis sahih menyebutkan suatu ketika ada seorang sahabat diutus oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memungut pajak, memungut zakat. Kemudian setelah utusan ini datang kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, kemudian dia mengatakan, mengumpulkan zakat yang didapatkannya, kemudian mengatakan, hadza lakum wa hadza li uhdiyati. Ini adalah untuk baitul mal, untuk harta zakat dikumpulkan, wa hadza, sedangkan ini adalah bagian saya yang dihadiahkan oleh masyarakat kepada saya. Rasulullah SAW demikian mengingat. Kemudian mengatakan, ma baru hadza bil, apa maksud dari orang ini? Dia telah kita utus untuk mengambil zakat. Kemudian dia merasa bahwa ada yang memberikan hadiah kepada dia. Seandainya dia tidak menjadi utusan Rasulullah untuk menjadi pemungut zakat, apakah ada orang yang memberikan hadiah itu? Kalau dia itu hanya duduk di rumahnya dia, duduk di rumahnya orang tuanya, apakah ada yang memberikan hadiah itu? Barang tersebut diberikan kepada dia adalah karena dia itu menjadi utusan Rasulullah untuk mengambil zakat tersebut. Itu adalah bagian dari suap, bagian dari proses korupsi. Rasulullah Muhammad kemudian mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yanalu ahadun minkum minha syai'an
illa ja'a bihi yawmal qiyamati yaqumu 'ala 'unuqihi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, orang yang memperoleh harta seperti itu nanti di yaumil qiyamah akan dikalungkan di lehernya dia dan dia akan dimasukkan di dalam neraka. Allahumma hal kabarlah. Rasulullah kemudian mengatakan, saya telah menyampaikan ini kepada kalian. Jangan sekali-sekali kalian itu melakukan hal. Masyaallah muslim Rasulullah ini. Hadis ini adalah hadis sahih. Dan itu disebutkan bahwa itu ada ikrar dari masyarakat untuk pemungut zakat tersebut. Tapi Rasulullah mengingkari hal itu. Ini menjadi pertanda kepada kita bahwa untuk penyalahgunaan kekuasaan itu menjadi hal yang sangat penting. Orang yang menduduki kedudukan tertentu, kemudian dia itu mendapat hadiah sesuatu yang ada kemungkinannya itu adalah terkait dengan urusan-urusan yang dikerjakan oleh dia, berdasarkan hadis ini itu adalah bagian dari suatu. Dan oleh karena itu, ini adalah bagian dari bab aklu malal ghair bil batil, memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan oleh karenanya dilarang ajaran agama. Yang berikutnya adalah menipu. Menipu ini adalah al-ghish. Kita melakukan transaksi, kita melakukan bisnis, akan tetapi kita tidak menyampaikan cacat, aib atau kekurangan dari apa yang kita transaksikan. Di dalam ajaran agama kita harus ada informasi yang jelas antara ba'i' dan mushtari, antara para pihak yang melakukan transaksi. Kalau dia menutup-nutupi terhadap aib, terhadap cacat barang yang dilakukan transaksi, maka dia telah melakukan menzalimi orang yang mitra bisnisnya tersebut. Dan itu disebutkan sebagai sesuatu yang dilarang. Itu adalah bagian gharar, bagian budaya, bagian dari perhitungan yang dilarang oleh agama. Rasulullah mensabdakan, al-muslimu akhul muslim wa la yahillu muslim ba'a min akhihi bai'an fihi 'aibun illa bayyanahu. Sesungguhnya seorang muslim dengan orang muslim yang lain itu adalah seperti saudara, dan tidak halal baginya untuk melakukan perniagaan jual beli yang di situ dia tidak menjelaskan adanya aib terhadap barang yang diperjualbelikan tersebut. Yang ketiga adalah tidak membayar hutang. Ma'asyiral muslimin wa zulmul mu'minin rahimahullah. Hutang itu adalah hak adami, harus dibayar. Allah tidak akan menghisab orang yang belum membayarkan hutangnya. Kalau terkait dengan hukumullah, kita beristighfar kepada Allah, itu insya Allah diampuni oleh Allah kalau kita melakukan istighfar dengan benar-benar istighfar. Akan tetapi ketika itu ada hukum adami, hak-hak adami anak Adam seperti hutang piutang, meskipun kita telah bertaubat melakukan semua amal kebaikan, selagi kita tidak mendapat ridho dari orang yang kita hutangi tersebut, maka itu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, ini menjadi hal penting juga. Rasulullah mensabdakan, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Barang siapa mengambil harta orang lain, berhutang harta orang lain, kemudian dia mempunyai niat untuk membayarkannya, maka Allah akan mendorong segera membayarkannya. Barang siapa man akhadha yuridu atlafahu atlafahu Allah. Akan tetapi barang siapa berhutang kemudian dia mempunyai secercah, ada keinginan untuk tidak membayarkannya, maka atlafahu Allah. Allah akan membangkrutkan dia di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari sahih. Masyaallah muslimin dan saudara, ini salah satu contoh-contoh bagaimana di dalam aktivitas ekonomi kita
aktivitas muamalah kita harus memperhatikan hal-hal itu, yaitu prinsip haram, yaitu aklu malul ghairi bil batil. Tidak bolehnya keharamannya memakan harta orang lain dengan cara batil. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan untuk menjalankan syariatnya ini dan syariat-syariat yang lain, sehingga kita betul-betul menjalankan ajaran agama ini betul-betul sempurna, betul-betul kafah, bukan hanya terkait dengan aspek ubudiyah fardhu, tetapi juga aspek muamalah yang itu juga bagian dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, al-man'ut bi sifat at-tanzih wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah samiyyul khisal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in fil ghudwi wal asal. Ibadallah, ittaqullaha fa innakum 'alayhi tu'radun. واعلموا أن الله صلى على نبيه في كتابه المكنون وأمركم بذلك فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين. اللهم صل وسلم عليه وارض عن خلفائه الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وآل بيت نبيك المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ونسألك اللهم رب العناية والتأييد بحضرة مولانا سلطان المسلمين المؤيد بالنصر والتمكين. اللهم انصر وانصر عساكره وامحق بسيفه رقاب الطائفة الكافرة وأيد بشديد رأيه عصابة المؤمنين. واجعل بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تقبلنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. إلهنا وإله كل شيء، هذا حالنا لا يخفى عليك، فعاملنا بالإحسان بالفضل منك وإليك، واختم لنا بخواتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.